Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UHAMKA, Prodi Bimbingan dan Konseling yang sedang melakukan PLP 2 di SMA N96 Jakarta. Saya Endang Dwi Rahayu sebagai ketua kelompok. Hai, perkenalkan nama saya Helva Nur Safitri, saya sebagai sekretaris. Halo, saya Kezia Dia Fitronella sebagai bendahara. Halo, perkenalkan nama saya Diah Ibanawati, saya di sini sebagai humas. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Alisa Cahyani, aku sebagai editor. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Salsabila, saya di sini sebagai tim sosial media. Halo teman-teman semuanya, yuk kita school tour sekolah SMA N96 Jakarta. Mari kita lihat di dalamnya, sekolah ini tuh punya fasilitas apa aja ya. Di sini ada Komite Anti Perundungan dan Pelecehan Seksual. Sekolah ini juga telah diresmikan oleh Pak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yuk kita intip, sekolah ini tuh punya ruangan apa aja ya? Nah, di sini ada ruang guru, ada ruang wakil kepala sekolah, ada ruang tata usaha, ada ruang kepala sekolah, dan ada ruangan untuk guru BK. Yuk kita intip ke lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 ini itu ada lab komputer. Biasanya anak-anak bisa pakai lab komputer ini untuk belajar. Selanjutnya ada lab biologi. Nah, ini adalah lorong kelas mereka. Nah, ini adalah prestasi-prestasi mereka nih. Ya, mereka capai. Keren-keren ya, teman-teman. Banyak nih pialanya. Kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan guru BK yang ada di sekolah ini, yaitu dengan Bu Sima. Menurut Ibu, bagaimana sih sejarah perkembangan program layanan BK di SMA Negeri 96 Jakarta? Ibu mulai masuk di sini sejak tahun 1990. Sebelumnya ada 2 guru BK yang di sini, jadi ibu yang ketiga. Kita berbagi tugas untuk layanan BK per angkatan. Kelas 12 siapa, kalau dulu masih kelas 3 ya sebutnya, kelas 2 siapa, kelas 1 siapa. Ibu dikasih di kelas 1. Ya, layanan BK saat itu tahun 1990 itu anak-anaknya masih luar biasa. Karena kita tahu di daerah SMA 96 ini tuh daerah bedeng. Anak-anaknya masih anak-anak yang ya agak sedikit liar karena memang kondisi perekonomiannya dan pendidikan orang tuanya yang kurang. Kita memang harus sabar menghadapi mereka. Karena mereka itu bermain dengan fisik, bukan bermain dengan otak gitu. Jadi ya kita harus banyak mengalah dengan mereka. Kesininya makin lama makin membaik dan mereka juga makin ya sadarlah bahwa pendidikan itu memang penting. Dan BK waktu zaman Ibu memulai mengajar di sini itu dianggapnya polisi. Anak-anak tuh takut kalau sudah ketemu BK, wah pasti nanti dikasih hukuman nih, gitu. Tapi lambat laun kita rubah persepsi itu bahwa BK adalah teman bagi mereka yang memang akan membantu mereka untuk mencapai keberhasilan. Menurut Ibu, apakah bimbingan dan konseling sudah memenuhi fungsi sebagaimana mestinya yang Sebenarnya di 96 itu jauh dari memenuhi fungsinya, tapi kita berusaha meminimalisir sekecil mungkin ya, karena memang di 96 itu tidak ideal sekarang ini. Satu guru BK itu kan harusnya 150 siswa. Kita satu guru BK bisa 400-an lebih gitu. Karena satu guru BK satu sekolah itu yang memang 21 kelas rombongan belajar itu paling tidak sebenarnya sekitar 5. Kita cuma berdua, ibu sama Bu Pardosi. Jadi kayaknya ya seminimal mungkin lah kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, dan untuk sesuai dengan fungsinya ya kita berusaha lah semaksimal mungkin mendekati fungsinya. Jadi ya belum bisa memenuhi. Selanjutnya kami mewawancarai guru BK kedua yaitu Bu Pardosi.
Maka kalau kita melayani anak ABK, anak berkebutuhan khusus, itu hal banyak kita perhatikan. Satu mungkin pertama kali saya ketika ketemu dengan anak ABK, mungkin pertama-tama adalah saya berikan motivasi lebih daripada orang yang siswa umum. Kenapa? Karena di sini mereka itu kan terkadang mereka minder ya, tanpa tidak percaya diri. Maka di sini lah peran BK yang ada di sampingnya. Mereka juga terkadang tertutup. Juga mereka temannya terkadang juga tidak menghasilkan, gitu ya. Nah, di sini guru BK perlu mendampingi. Nah, yang didampingi bukan hanya ABK-nya, tapi teman-teman sekelasnya. Kemudian juga teman-teman yang lain. Kita ajak mereka itu, teman-teman yang lain itu yang tidak ABK, supaya juga menerima keberadaan anak ABK ini. Sehingga muncul rasa percaya diri dia. Nah, kemudian mendampingi dengan motivasi tinggi ya, tidak bosan-bosannya. Lalu kemudian kita juga akan buatkan suatu jadwal yang membuat dia, jadwal belajar dia, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-temannya. Katakan contohnya misalnya dengan menggambar, gitu ya. Atau mungkin kita kasih juga misalnya hal-hal kecil yang menurut dia bisa dia lakukan kemampuannya. Bisa juga untuk cerita yang dia mau, kemudian menggambarkan sekali-kali, kemudian dia mau menyebut gitu ya. Nah, itu akan membuat itu lebih pede. Kita berikan itu kepada dia itu berupa pujian. Ketika kita berikan pujian kepada Nabi, kan setelah timbul rasa percaya diri. Nah, kemudian juga kita akan ajarkan dia untuk memahami makna kehidupan. Bahwasanya manusia itu hidup pada dasarnya adalah punya tujuan. Sekalipun dia anak ABK, bukan berarti dia tidak punya tujuan. Terus tujuannya kemana? Paling tidak dia bisa untuk menggunakan apa yang dimiliki itu untuk masa depan dia kelak ya. Karena tidak jarang anak kita itu tidak boleh kita pandang sebelah mata. Karena kan dia juga manusia biasa yang harus juga disamakan hak dia itu sama dengan orang umum ya, siswa umum. Jadi kita selalu mendampingi. Ya, pendampingan kita bagaimana? Harus dengan pakai hati. Karena kalau nggak pakai hati, orang dia kesal, timbul emosi, bosan. Tapi kalau kita gunakan dengan hati, yang timbul kita itu sayang. Kalau kita jangan ya. Kalau kita itu kesannya dia rendah ya. Jadi kita perlu kasih sayang ya. Atau yang penting dia kita hidup, dia happy, ya sudah kita akan dampingi dia sampai dia itu benar-benar mantap dia bersekolah dengan kondisinya yang punya keterbatasan. Lalu bagaimana pelayanan yang diberikan oleh guru BK terhadap siswa sama dengan siswa lain? Oh iya, terima kasih. Kalau pelayanan selaku saya guru BK kepada siswa yang umumnya ya, artinya yang standar biasa lah ya. Waktu mereka masuk ke sini kan jalur umum ya, tidak ada sesuatu yang spesial. Maka kalau kita melayani anak ABK, anak berkebutuhan khusus, itu hal banyak kita perhatikan. Satu mungkin pertama kali saya ketika ketemu dengan anak ABK, itu pertama-tama adalah saya berikan motivasi lebih daripada orang yang siswa umum. Kenapa? Karena di sini mereka itu kan terkadang mereka minder ya, tanpa tidak percaya diri. Maka di sini lah peran BK yang ada di sampingnya. Mereka juga terkadang tertutup. Juga mereka temannya terkadang suka juga menghasilkan, gitu ya. Nah, di sini guru BK perlu mendampingi. Nah, yang didampingi bukan hanya ABK-nya, tapi teman-teman sekelasnya. Kemudian juga teman-teman yang lain. Kita ajak mereka itu, teman-teman yang lain itu yang tidak ABK, supaya juga menerima keberadaan anak ABK ini, sehingga muncul rasa percaya diri dia. Nah, kemudian mendampingi dengan motivasi tinggi ya, tidak bosan-bosannya. Lalu kemudian kita juga akan buatkan suatu jadwal yang membuat dia, jadwal belajar dia yang mungkin agak sedikit berbeda dengan teman-temannya. Katakan contohnya misalnya dengan menggambar, gitu ya. Atau mungkin kita kasih juga misalnya hal-hal kecil yang menurut dia bisa dia lakukan kemampuannya. Bisa juga bercerita agar dia mau, kemudian menggambarkan seperti tadi, kemudian dia mau menyebut gitu ya. Nah, itu akan membuat dia pede. Kita berikan itu kepada dia itu berupa pujian. Ketika kita berikan pujian kepada Nabi, kan setelah timbul rasa percaya dirinya. Nah, kemudian juga kita akan ajarkan dia untuk memahami makna kehidupan. Bahwasanya manusia itu hidup pada dasarnya adalah punya tujuan. Sekalipun dia anak ABK, bukan berarti dia tidak punya tujuan. Karena tujuannya kemana? Paling tidak dia bisa untuk menggunakan apa yang dimiliki dia itu untuk masa depan dia kelak ya. Karena tidak jarang anak ABK pun tidak boleh kita pandang sebelah mata. Karena kan dia juga manusia biasa yang harus juga disamakan hak dia itu
sama dengan orang umum, gitu ya, siswa umum. Jadi kita selalu pendampingnya. Ya, pendampingan kita bagaimana? Harus dengan pakai hati. Karena kalau nggak pakai hati, pokoknya dia kesal, yang timbul emosi, bosan. Tapi kalau kita gunakan dengan hati, yang timbul kita itu apa? Sayang. Kalau iba jangan ya. Kalau iba itu kesannya dia itu rendah ya. Jadi kita perlu kasih sayang. Ya, jadi yang penting kita lihat hidup, dia happy, ya sudah kita akan dampingi dia sampai dia itu benar-benar mantap dia bersekolah dengan kondisinya yang punya keterbatasan bisa jadi artinya keterbatasan fisik, ya kan, intelektualnya dan lain-lain. Apa pesan ibu sebagai guru BK untuk kami yang sebagai Kalau pesan saya sebenarnya kalian udah tahu kan ya. Kalau pesan ibu cuma begini aja, kita selaku guru BK itu kita dituntut untuk supaya dengan penuh hati ya, melayani kita dengan hati, dengan ikhlas, dengan tulus. Jadi tidak melihat kondisi si anak tersebut, tidak melihat waktu yang harus kita gunakan, waktu tambah, atau juga tidak kita mengharapkan materi harus dapat apa gitu ya, tapi semata-mata adalah kita lakukan sebagai guru BK adalah ibadah. Karena BK itu pada dasarnya adalah bengkel. Jadi kita itu BK itu bukan kesannya eksklusif, yang seolah eksklusif itu kan berarti memandang-mandang antara satu dengan lain, kita bengkel. Bayangin kan kalau bengkel kan menerima semuanya, apapun kerusakannya dengan happy-nya kita. Tapi bedanya bengkel kan dibayar. Kalau BK itu dengan hati ya. Biarkanlah yang mata saya mau tahu apa yang kita lakukan kayak gitu ya. Jadi itu mesti pertama-tama adalah niat saya adalah ibadah. Niat saya adalah untuk membantu ya, membantu menyelesaikan masalah. Niat saya adalah untuk apa kebaikan ini klien ini. Gitu. Jadi tidak ada lain. Jangan sampai nanti begitu dia kayak gitu menjadi tidak menanding, bisa menanding. Itu bisa. Jadi semangat mendidik ya. Dan yang terakhir, kami mewawancarai Ketua OSIS SMA 96. Seberapa besar sih peran BK dalam membantu kamu dalam melaksanakan tugas selaku ketua OSIS? Tentunya besar sekali dengan adanya bimbingan konseling dalam pendidikan ini dalam untuk memastikan bahwa seluruh siswa dan siswi mendapatkan dukungan untuk mengembangkan potensi dirinya masing-masing. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apa sih yang perlu dikenalkan oleh guru BK dalam menunjang program kerja OSIS menurut kami selaku ketua OSIS baru? Menurut pendapat saya, yang pertama itu adalah bimbingan klasikal, yang kedua ada bimbingan kelompok, terus juga memerlukan media bimbingan kelompok, dan terakhir yaitu adalah asesmen kebutuhan. Pertanyaan berikutnya nih ya, program kerja apa sih yang dilakukan di era ini? Untuk akhir-akhir ini sebenarnya sih belum, cuman saya dan juga wakil saya untuk melakukan program kerja yang seharusnya itu adalah ini bekerja sama pada siswa dan siswi untuk keberhasilan dan juga kesuksesan pada saat pagelaran P5 ini. Nah, jadi ternyata P5 ini tuh tidak diadakan yang namanya pagelaran. Jadi saya dan juga wakil saya membuat planning, yaitu membuat podcast. Jadi podcast ini dalam mengundang narasumber entah itu dari sekolah maupun dari luar sekolah. Kalau tanggapan dia sebagai ketua OSIS nih untuk menghadapi fenomena yang lagi tren kayak gini, gimana sih dia Menghadapinya yang pastinya akan ada kayak edukasi, terus juga mengadakan rapat juga kepada orang tuanya untuk yang pertama pelakunya untuk memberikan dukungan dan juga memperketat hubungan keluarganya supaya tidak terjadi yang namanya bullying. Untuk pertanyaan yang terakhir nih ya, dia kan sekarang sebagai ketua OSIS pasti masih jawabannya lagi bisa membagi waktu untuk belajar sama-sama. Gimana sih cara kamu buat membagi waktu itu? Membagi waktu tentunya membuat manajemen waktu yang termanage dan jadi bisa